Saya Pak Jimmy Tampu Bolon Pak, saya warga di sini. Warga sini ya Pak? Ya. Nah, saya tanah kosong Pak, tanah kosong di sini Pak. Pak itu dapat informasi nih Pak, katanya bangunan partai di situ, informasinya ada udah SHM itu gimana tuh Pak? Itulah kita nggak tahu ini Pak, permainan mafia ini Pak. Sebelumnya saya nggak yakin Pak ini mafia, tapi setelah saya perhatikan Pak, cara-cara mereka dan juga ada bangunan tertentu bisa begitu Pak, tanpa diganggu. Dengan cukup lumayan juga luasnya Pak, bisa berdiri megah tanpa gangguan apapun Pak. Diduga katanya itu sudah sertifikat, saya nggak tahu walau-alam lah, tapi kita menuntut keadilan. Banyak di sini ketidakadilan Pak, kami punya surat kenapa kami diganggu. Jujur Pak, itu ada garis lurus dari parit itu ke sana, pembatasnya. Sebelah sana saya datang kemari tahun 2013 itu sawit, sekarang udah jadi rumah megah. Saya yakin itu sertifikat camat tidak terbit, nggak akan terbit, karena itu jelas sawit. Diduga di daerah sini ada batas paret Pak, itulah pembatas dulunya pemilik perkebunan dengan kami di sini. Dan sekarang mereka aman-aman saja. Mungkin karena kami banyak agak tanah kosong, sepertinya enak menggusurkannya, mereka melakukan merebut tanah kosong. Itu kami yang merasa sepertinya kami ini diperlakukan tidak adil. Kami menuntut keadilan Pak. Karena kami semua punya surat ini Pak, bukan abal-abal. Kalau tes masalah keaslian surat, silahkan ke pengadilan. Kami tuntut ke pengadilan. Kami sudah ke pengadilan. Tapi jangan di apa dulu, dirusakin dulu baru ke pengadilan. Itu kan nggak betul. Kita negara hukum Pak. Semut pun Pak, kalau dipijak Pak bisa gigit Pak. Kita manusia ini kita punya harga diri. Tolong, jadi para penegak hukum hati-hati Pak. Pesan kami warga, kami rakyat kecil, hati-hati penegak hukum. Ini akan sampai kemana pun nggak akan tutup keadilan Pak, sampai ke pusat pun, bila perlu ke Mabes, ke KSP Muldoko juga, ke Presiden juga kita akan tuntut Pak. Sebetulnya saya sebenarnya nggak begini Pak, tapi sekarang kami dijolimi, kami diintimidasi terus menerus Pak, itu udah nggak betul. Kami di sini warga Kemuning Baru, Blok A dan B merasa sangat prihatin Pak, atas banyaknya intimidasi yang kami alami, yang telah terjadi dimulai dari bulan Juli tahun kemarin hingga saat ini, yang dilakukan oleh pihak PTPN dan juga pihak PT NDP Nusa Dua Propertindo. Jujur kami sampaikan di sini bahwa kami di sini ada pesantren Taufidz Al-Quran Darul Ittihad yang telah berdiri mulai tahun 2020, dan juga kami warga di sini Pak, kami telah tinggal di sini semenjak tahun 2015, dan sebelumnya ada lagi pihak warga yang mulai tahun 98 sudah tinggal di sini. Terjadi perlakuan pengerusakan atau penggusuran yang kemarin dilakukan di daerah Jalan Kusuma, dan sekarang seperti yang mengarah ke kami. Kami warga menolak keras. Kenapa kami menolak keras? Karena jujur kami tahun 98 sudah punya SK Camat. Tahun 98 Pak, SK Camat pertama sudah terbit di sini. Jadi SK Camat itu Pak, itu ada petanya sampai kira-kira kemungkinan besar hampir 100 di sini kaca. Dikata mereka pihak perkebunan maupun pihak NDP bahwa SK Camat kami ini palsu atau tidak sah. Kami beberapa warga telah komunikasi ke kantor camat waktu itu, ke kira-kira sebulan yang lalu, ke bagian pemerintahan mengatakan bahwa SK kami sah. Sah Pak. Jadi di sini kami akan mempertahankannya Pak. Karena ada tanah warga di sini dan perumahan di sini adalah memiliki surat yang sah. Jadi kami harapkan, kami sudah mengajukan juga ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan perkara nomor 17/PDT/2023/PN Lubuk Pakam. Antara warga Kemuning Ujung, Dusun 13, Desa Sampali dengan PT Perkebunan 2. Pak, saat konfirmasi ini Pak, apa itu surat camat itu Pak? Iya Pak. Dengan siapa Pak ditemui? Surat camat itu Pak terbit tahun 98. Iya, di kantor camat ya? Kantor camat ini, kantor camat Setuan. Dengan siapa Pak Bapak waktu jumpai? itu Bapak Erwin Pelos. Itu sebagai apa Pak? Dan juga camat yang lain Pak.
Jadi SK Camat itu terbit tahun 98 sampai tahun 2013. Jadi terbitnya bukan setahun. Jadi saya sudah cek, saya sudah lihat di situ memang surat camat kami ada tertera. Di situ semuanya Pak. Seperti saya juga rumah saya SK Camat jelas tertera di situ tahun 2013. Jadi kami harapkan kita harus saling menghargai pihak PTP, bukan kami menghambat pembangunan. Tidak Pak, kalau memang pembangunan apalagi untuk bisnis seperti ini, diajak dong ngomong bagus-bagus, bicara. Jangan seperti kita diperlakukan seperti tidak seperti penghuni ilegal. Kami ini Pak dibuat di surat mereka kemarin penggusuran itu bahwa daerah kami ini daerah penghuni liar. Nah, sementara ada pesantren di sini. Pesantren ini untuk membina umat, generasi-generasi muda, adik-adik semua di sini. Nah, jadi tolonglah, kita bukannya apa, nyatakan kebenaran. Sampai kapanpun Pak, sampai dimanapun kami akan berjuang. Untuk mempertahankan hak kami Pak. Kami akan berjuang sampai ke Jakarta pun. Dan kami harapkan juga Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, kami yakin Bapak ini ayah kami adalah seorang gubernur yang baik, yang memperhatikan rakyatnya. Kami dulu waktu Ramonia memang kemungkinan Bapak itu tegas. Ini kami Pak Gubernur, kami punya surat Pak. Kami punya surat Pak, ini SK Camat. Asli Pak, bukan kaleng-kaleng, bukan bodong. Jadi nggak mungkin SK Camat bodong sampai 100 surat keluar SK Camat. Jadi tolong bantuannya Pak Edi. Kami menghambat pembangunan, tolonglah dia diperlakukan sebagai manusia. Ini sekarang kami rencananya hari Senin atau sampai hari Rabu mereka akan melakukan penggusuran lagi ke daerah kami. Kemungkinan Pak, mereka akan melakukan tindakan diproses dulu, ditindak dulu, baru persoalan hukumnya belakangan. Ini kan agak betul, kita negara hukum Pak. Tolong Pak Edi, gubernur kami yang kami cintai, bantu kami warga Bapak ini. Kami punya surat Pak Edi, punya surat asli Pak, keasliannya ada Pak, resmi. Jangan lakukan seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak bisa nambah kawan yang lain. Saya Bambang Iswono. Bambang Iswono. Ya. Sebagai apa Pak? Saya warga. Warga di sini. Kemuning. Iya, Kemuning Baru. Ya. Saya tambahin, kami warga di sini, kami membela hak kami sampai darah titik terakhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kuasa hukum dari masyarakat lingkungan 13 Dusun Kemuning dan juga selaku kuasa hukum Pondok Pesantren Darul Jihad, hampir kurang lebih sudah 2 tahun kami berjuang melawan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan oleh PTPN 2 terhadap masyarakat dan pondok pesantren. Jadi kalau di sini itu udah sering ribut, bentrokan, akan perang batu. Bahkan mereka diduga bawa preman, sering bawa preman. Nggak tahu kita preman dari mana. Anak-anak 3 suku itu yang masih di bawah umur dikerahkan. Betul nggak masyarakat? Betul. Jadi kami nggak mengada-ngada. Kami ini rata-rata santri di sini. Rata-rata ini orang-orang baik semua di sini. Tidak ada preman di sini. Saya mau jelaskan legalitas tanah, status tanah warga dan pondok pesantren. Yang pertama adalah surat kami SK Camat sejak 1998. Regenerasi terus sampai 2013. Semua camat yang menerbitkan surat itu masih hidup. Dan kami sudah datangi kepada camat yang bersangkutan. Apa katanya? Kalau ini tanah HGU, kalau ini tanah ex-HGU sudah masuk penjara saya dari dulu. Katanya, masih hidup silakan. Kalau ini palsu silakan dipidana itu camat-camatnya. Nah, kami pun beli tanah ini sesuai harga pasaran, bukan seperti tanah garapan. Betul nggak masyarakat? Betul. Nah, jadi jangan mencoba-coba mengganggu masyarakat dan pondok pesantren di sini. Itu satu. Dasar SK Camat apa? Ini baca nih.
berdasarkan surat keputusan Mendagri tahun 1981. Apa dasar Mendagri mengeluarkan ini? Sudah dikuasai sejak tahun 1966. Jadi bukan abal-abal ini SK Camatnya. Kalau kata dia HGU kami 152, mana HGU-nya? Sesuai jawaban di persidangan, HGU 152 sudah tidak ada. Kosong. Luas tanahnya yang 1.600 hektar sudah berubah menjadi HGU yang baru, menjadi 35 hektar. Yang mana 35 hektar itu dari Desa Sempali? Yang mana? Tunjukkan. Ini bukti bahwa pihak Polres pernah menyurati BPN Deli Serdang untuk supaya PTPN menentukan batas-batasnya. Itu kewenangan BPN, bukan kewenangan PTPN. Karena Badan Pertanahan Nasional itu adalah BPN, dalam hal ini adalah di wilayah Deli Serdang. Jadi mereka yang menentukan mana tapak batasnya, bukan PTPN, begitu. Jadi kemudian kami sudah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, nomor register 17/PDT-PJ/2023/PNLBP. Jadi siapapun harus patuh terhadap proses hukum ini. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada orang yang boleh mengeksekusi lahan yang sedang berperkara di pengadilan. Siapapun itu, mau polisi, mau hantu blau, nggak boleh. Kecuali ada penetapan dari pengadilan, dan itu pun yang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan melalui jurusitanya. Jadi jangan kami ini dibodoh-bodohi, atau jangan jadi bodoh gara-gara duit, kan gitu kan? Betul nggak? Ini PBB pesantren. Setiap tahun kami bayar. Kok enak-enak aja, tiba-tiba dia mau bangun perumahan di sini, kami diusir. Katanya ini bukan tanah kami. Ini PBB kami yang bayar. SK Camatnya ada. Ini petanya, tanda tangani oleh camat. Apa yang saya sampaikan ini semua ada buktinya, ada dokumennya. Kemudian kalau nanti katanya wah itu suratnya nggak sah, karena ada memang oknum kepala desa yang pernah dipidana nih, pernah dipidana gara-gara menerbitkan surat tanah di atas tanah HGU. Berdasarkan keterangan-keterangan fakta hukum yang sudah saya baca ini, surat keterangan tanah yang dikeluarkan oknum kepala desa ini yang sudah pernah divonis penjara itu tidak pernah terregister di kecamatan. Surat kami terregister di kecamatan. Apalagi si terdakwa ini dihukum. Masa si camat-camat yang menerbitkan ini kalau memang terbit di atas tanah HGU, kenapa sampai sekarang nggak dipenjara? Penjaralah kalau memang dia menerbitkan tanah ini di atas tanah HGU, silakan penjara. Itu apa artinya? Artinya camat yang selama ini menerbitkan di atas tanah kami itu bukan tanah HGU, makanya dia nggak masuk penjara. Ini buktinya terdakwa ini masuk penjara, menerbitkan surat tanah di atas tanah HGU. Kenapa nggak dilakukan terhadap camat ini? Ada apa? Kan gitu. Kemudian surat-surat yang banyak yang diterbitkan oleh kepala desa tadi, oknum kepala desa, sudah disita oleh kejaksaan. Surat kami nggak disita, ada aslinya. Betul nggak masyarakat? Betul. Jadi yang kedua, kami protes terhadap tindakan Satpol PP. Ya, Satpol PP itu kan melaksanakan peraturan daerah. Apa kewenangan dia menjalankan kemauan PTPN? Apa? Satpol PP itu melaksanakan peraturan daerah. Ada dugaan di sini penyalahgunaan wewenang. Kemudian kami dalam hal ini sudah menyiapkan surat untuk supaya kami juga diamankan. Kami juga berhak mendapatkan pengamanan terhadap aset kami, terhadap harta benda kami dari kesewenang-wenangan orang-orang zolim. Dan kami sudah siapkan, karena libur kemarin jadi Senin kami mau masukkan itu ke Polda, Polres maupun ke Polsek. Jadi ketika nanti setiap orang yang datang kemari, siapapun dia,
menggunakan beku ekskavator menghancurkan rumah warga, berarti dia melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana di depan kita, siapapun boleh menangkapnya. Berarti dia tertangkap tangan. Jadi supir beku itu pun kalau dia berani menghancurkan rumah kita, saya berharap kepada masyarakat, tangkap dia, serahkan ke Polda, serahkan ke Polres. Siap. Dan kami takbir. Dan kami berharap kepada kaum muslimin yang ada di Kota Medan maupun sekitarnya supaya mendukung dan membantu perjuangan kami. Takbir. Saya rasa ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin bang tambahan bang. Bang, izin bang tambahan, apabila tidak ada bantuan dari pengamanan dari pihak pengamanan bang negara, Ya, apa berarti ada langkah-langkahnya? diskriminasi. Ada diskriminasi. Kenapa permohonan pengamanan kami tidak ditindaklanjuti, kemudian pihak dia ditindaklanjuti? Ada apa? Berarti bisa jadi apa karena kami nggak punya uang, apa karena kami nggak ngasih duit, kan gitu. Apa tindakan warga nanti? Kita tetap mempertahankan hak kita. Sangat bodoh orang yang haknya mau diambil di depan matanya dia diam aja. Sangat bodoh. Maka harus dipertahankan. Betul nggak masyarakat? Sedikit Pak, Ya. dari masyarakat. SK Camat itu dinyatakan jelas di situ bahwa tanah di Kemuning Dusun 13 ini, Desa Sampali, bukan HGU. Itu dia, bukan HGU. Atau ex HGU tidak nyatakan di situ. Jelas di situ, tanah ini bukan HGU, bukan tanah negara atau tanah pertanian atau sedang dikuasai negara. Itu intinya. Makanya kami beli Pak, kami pembeli beretikat baik dengan uang kami, bukan dengan daun. Jadi jelas, surat asli. Jadi kalau mereka bilang ini, ayo kita di persidangan, dibuktikan di persidangan. Jangan main eksekusi seenak perutnya saja. Terima kasih. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya lah kita berkumpul di Pondok Tahfiz Darul Istihad ini. Di sini kami dari saya selaku Ketua DPD PIS Deli Serdang dan Ketua DPD PIS Sumatera Utara Pak Habib Amrin Nasution berada di sini atas panggilan hati nurani. Kami siap untuk mensupport dan backup atas apa yang terjadi terhadap rumah tahfiz pondok pesantren Darul Istihad ini. Dari ulah-ulah para pengembang dan PT PPN PND 2 yang telah beralas dasar hak jelas sertifikat tanah SK Camat. Kami siap untuk backup ini. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kami dari Pondok Pesantren Darul Istihad tidak mau berpindah sana sini atas tingkah laku PTPN 2. Kami siap menumpahkan darah. Siap. Siap mati. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.